istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sebulan zammiluni pesantren? zammiluni Ini aku mau selimut aku nanya. qala qad khasyitu ala nafsi, Terima kasih Bapak. aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV. Jumpa lagi kita di program kesayangan kita, live interaktif meneladani akhlak Rasulullah bersama Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Acara ini alhamdulillah masuk ke pekan ke-29. Dan acara ini juga direlay oleh anggota radio, anggota Artvisi. Nah, saya bacakan ya. Radionya apa saja? Pertama, Radio Sahabat Tegal. Lantas, Radio Hang FM Bantam. Kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi. Dan terakhir, Radio Tuaha FM Riau. Nah, itulah daftar radio yang merelay langsung acara ini. Dan pemirsa radio atau pendengar radio, lebih tepatnya, bisa bertelepon atau menanyakan persoalannya di nomor telepon 021 212 32 333. Saya ulangnya 021 Jakarta ya. 212 32 333. Dan bagi pemirsa Fatwa TV yang di gadget atau di televisi parabola sudah tertera di layar, bisa dilihat, bisa langsung telepon insya Allah. Nah, saatnya kita menyapa Ustadznya, dan alhamdulillah Ustadznya sudah tergabung bersama kami di sini. Kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum Ustazuna. Waalaikumsalam Alhamdulillah. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Solo, Alhamdulillah hujan? sehat. Alhamdulillah. Solo hujan Ustaz? Iya, barusan hujan. Alhamdulillah. Wah, Udah rata, berhenti Ustaz. sekarang. Bener. Dari Jakarta juga hujan Ustaz. Cukup deras. Oh, masya Allah. Masya Allah. Iya, baru aja berhenti mungkin sedikit. Mirip, rata ya Ustaz berarti. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, gini Ustaz. Ini masih terkait dengan ini Ustaz. Alhamdulillah kita bertemu lagi di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Ustaz. Dan pingin tahu kita Ustaz, beri kami nasihat dan tentunya ilmunya antum sekian lama belajar menimba ilmu di kota ilmu di Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu ketika Rasulullah Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan masyarakat yang non-Islam ya. Di sana ada ya mungkin ya yang Yahudi. Ketika mereka merayakan sebuah perayaannya, apa sikap Rasulullah dan para sahabat ketika waktu itu ya? Karena kan di kita nanti malam Ustaz kan lagi seru-serunya nih rencananya kan kata orang-orang tuh. Nah, gimana kita? Jelas oke, tidak mengucapkan, lantas apa? Terus apa yang dilakukan? Terus apa gitu? Monggo Ustaz, tafadhal Mas Karo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ya, para pemirsa dan penyimak ya acara ini, pemirsa yang menyaksikan langsung dan penyimak yang menyaksikan melalui relay terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, di mana kita tahu bahwasanya beliau berdampingan dengan orang-orang, utamanya orang-orang Yahudi ya, yang sudah sebelum beliau hijrah sudah menempati kota Madinah. Nah, apa yang beliau lakukan ketika melewati mungkin ya hari raya orang-orang Yahudi itu? Ini tidak lepas dari hukum hari raya mereka itu sendiri tentunya. Kita tahu bahwasanya hari rayanya orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi, kalau memang mereka itu menjadikannya sebagai hari yang berkaitan dengan agama mereka, ya biasanya tidak akan lepas dari hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan ideologi Islam. Ya, walaupun dalam kasus-kasus tertentu yang sangat terbatas, kita menemukan juga adanya fenomena mereka merayakan suatu hari, namun dengan perayaan yang syar'i. Ya,
Contohnya apa? Contohnya adalah mereka merayakan tanggal 10 Muharram dengan puasa. 10 Ya. Muharram dengan puasa. 10 Muharram dirayakan oleh orang-orang Yahudi dengan cara puasa. Oh, Nabi mendapati kok orang-orang Yahudi pada puasa ya? iya. Ada apa? Kenapa kalian puasa pada hari ini? Jawab mereka, hadza yaumun najjallahu Musa wa bani Israil min Fir'aun. Fanahnu nasumuhu syukran lillah. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan dan menyelamatkan Nabiullah Musa dan Bani Israel dari kejaran Firaun, musuh bebuyutannya. Maka gitu. Musa mengisi hari tersebut dengan puasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun mengikuti Musa, kata orang-orang Yahudi. Ya. Kata Nabi apa? Nahnu aula bi Musa minkum. Kalau begitu kami ini lebih pantas mensyukuri kemenangan Musa daripada kalian. Masya Allah. Ya. Nabi perintahkan para sahabatnya untuk puasa. Ini sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa yang wajib itu adalah puasa Asyura. Masya Allah. Ya, pada tahun kedua setelah beliau hijrah, tahun kedua Hijriyah diwajibkan puasa Ramadan, sehingga puasa Asyura tetap diperintahkan, tapi statusnya tidak lagi menjadi wajib, namun turun menjadi sunnah. Ya, kita bisa katakan Asyura itu salah satu hari yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Namun mereka merayakannya dengan cara apa? Dengan cara yang syar'i, yaitu dengan puasa. Dan cara ini kemudian dikukuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau hari raya yang lain, kita memang tidak menemukan, kecuali ada satu ya, hari raya khasnya orang-orang Ansor. Nah, mereka bukan ahli kitab ya, tapi orang-orang Ansor yang sebelum mereka masuk Islam, mereka adalah orang-orang musyrik, bukan ahli kitab. Nah, orang-orang Ansor juga punya hari raya yang menjadi rutinitas mereka untuk merayakan hari menangnya mereka melawan musuhnya, kalau nggak salah. Saya lupa nama hari rayanya itu apa, ada dalam hadisnya sahih. Nabi ketika melihat orang-orang Ansor merayakan hari raya seperti ini, Nabi bertanya, ini hari apa ini? Kata mereka, ini hari raya kami. Dulu di masa jahiliyah, kami pernah menang melawan musuh kami. Kami pun memperingatinya sebagai hari raya. Apa kata Nabi? Innallaha qad abdalakum bihima ma huwa khairul lakum. Ya, Allah telah mengganti untuk kalian. Mengganti hari raya ini untuk kalian dengan hari raya yang lebih baik. Kalau sudah diganti, berarti nggak boleh lagi dipakai. Ya, dihapus ya saat diganti. Dihapus. Seperti misalnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Ya udah, undang-undangnya nggak boleh lagi dilakukan dengan adanya peraturan yang mengganti ini. Nah, Islam mengganti hari raya, semua hari raya yang dikenal oleh orang-orang jahiliyah di masa itu. Kenapa dibilang jahiliyah? Karena semua yang dibawa di luar Islam, semua ya ideologi, semua ajaran yang ada di luar Islam itu namanya jahiliyah. Ya. Walaupun yang mengamalkan orang abad 21 tetap aja namanya jahiliyah gitu. Iya betul, Ustaz, insyaallah. Pokoknya kalau bukan Islam namanya jahiliyah. Taib. Allah sudah mengganti hari raya jahiliyah itu dengan hari raya Islam, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Dan ini lebih baik, kata Nabi SAW, ini lebih baik dari hari raya kalian gitu. Apapun latar belakangnya. Jadi kita tidak boleh merayakan apa yang namanya tahun baru, ya, atau merayakan hari ibu, atau merayakan Valentine's Day, atau merayakan hari apalagi itu, apalagi hari raya yang memang berbau agama orang lain, apalagi gitu loh. Hari raya ini kan tidak ada hubungannya dengan agama. Itu hanya mereka di masa jahiliyah menang melawan musuhnya. Mereka memperingati kemenangan itu. Itu aja oleh Nabi diganti.
Ya, jangan apalagi hari raya yang mengandung Ritual. ada kaitannya dengan ideologi agama lain. Iya. Pasti di situ ada kemungkaran yang lebih berat tentunya, karena berkaitan dengan kekufuran, kemusyrikan dan yang sejenisnya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Gitu, Mas Bangki. Semoga, Taib Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas informasinya. Semoga kami di sini, kru pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio bisa istiqomah dengan saran atau ilmu yang telah di-share oleh guru-guru kami yang ada di Fatwa TV. Baiklah, alhamdulillah. Ustaz, apakah kita bisa mulai dari pertanyaan pertama? boleh. Alhamdulillah. Silakan. Baik, ini pertanyaan pertama dari Ahmad Ari namanya, di Jawa Tengah, Sragen, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang anak yang apabila ia sudah mampu untuk umroh dengan biaya hasil kerja, namun hanya cukup untuk dirinya sendiri, yang mana orang tua sebenarnya punya kemampuan dari segi biaya dan fisik. Hanya saja beliau tidak mau atau belum mau diajak umroh. Apakah saya boleh umroh sendiri tanpa mengajak orang tua? Kedua, itu yang pertama. Kedua, apakah berdakwah dimulai dari tempat ia yang berdomisili, maksudnya kepada orang tuanya? Soalnya di daerah saya tempat tinggal ini termasuk susah atau bahkan sering dicemooh masyarakat jika tidak sesuai dengan budaya kejawen. Seperti itu. Baik. Iya, barakallahu fiik, terkait dengan umroh, sang anak sudah mampu untuk berangkat umroh, dan dia pun mampu membiayai orang tuanya, namun orang tuanya belum berminat gitu ya, belum mau. Ya nggak ada masalah, umroh aja. Tidak ada keharusan seseorang itu mengajak orang lain untuk umroh, mengajak orang tuanya atau mengajak kerabatnya, nggak ada. Kalau dia bisa umroh dengan orang tuanya itu lebih baik, karena itu termasuk birrul walidain ya, termasuk bentuk berbakti kepada orang tua. Namun jika belum berkenan orang tuanya, nggak ada masalah, dia berangkat sendiri, nggak apa-apa. Insya Allah dia sudah mendapatkan pahala niatnya kan. Kemudian terkait dengan berdakwah, apakah harus dimulai dari orang setempat, daerah setempat? Jawabannya adalah memang itu yang ideal seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam firman Allah ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah memerintahkan Nabi untuk memberi peringatan kepada karib kerabatnya yang terdekat dulu. Ya, karena orang tua sudah nggak ada. Yang ada adalah paman-paman beliau, ya. Kemudian ada Bani Hashim. Kemudian ada sepupu-sepupu beliau, orang-orang Quraisy. Ini adalah karib kerabatnya Rasulullah SAW. Ada bibinya beliau juga. Satu-satu beliau aja. Ya Abbas, ya Sofiyah, ya Fatimah, dan seterusnya. Nah, terkait dengan di daerah sang penanya ada semacam fanatisme terhadap ajaran kejawen. Ya sebetulnya di mana-mana tuh seperti itu. Itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau di Jawa ya warga setempatnya fanatik dengan kejawen. Nanti kalau di Sunda apa istilahnya? Kesundan gitu ya. Nanti di mana ya fanatik dengan ajaran setempat. Itu di mana-mana begitu memang. Kata Nabi pun juga ketika berdakwah di kalangan keluarga terdekat, yang paling keras musuhin siapa? Omnya. Pamannya kan? Om. Abu Lahab. Ya. Nabi datang di musim haji, bayangkan coba. Musim haji, beliau kan tinggal di Mekah. Mekah adalah ibu kotanya orang-orang Arab di masa itu. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah Arab untuk mengunjungi Baitullah. Berarti kan kesempatan dakwah luar biasa nih. Betul. Beliau datengin tempat-tempat pemukiman kabilah-kabilah Arab di musim haji itu. Tiap kali beliau datang, ya beliau mengajak Abu Bakar biasanya ya. Orang yang mengenal dengan baik nasab bangsa Arab. Ya.
beliau dakwahkan Islam ke sana. Di belakang beliau ada laki-laki dengan wajah yang putih. Ini Cakep. diceritakan begitu. Oh ya. Cakep nih orang. Cakep. Apa kata dia? Ini keponakan ana. Sambil nunjuk ke Rasulullah. Gazab ini. Pembohong ini. Kalian jangan percaya dia. Coba. Subhanallah. Luar biasa beratnya perjuangan dakwah Rasulullah. Jadi sekali lagi itu sesuatu yang biasa. Biasa ya. Sudah bagian yang tidak terpisahkan dari dunia dakwah. Yang namanya orang dakwah itu kemungkinannya dua. Tantangan. Dipercaya Percaya atau didustakan. Iya. Dianggap Ya. gila. Nggak ada kan, orang ketiga itu nggak ada. Ragu-ragu itu masuk kategori nggak percaya. Oh gitu Ustaz. Oh iya dong. Oh, Dalam Islam itu yang namanya iman itu cuma ada dua, beriman atau tidak beriman. oh iya. Nggak ada separuh beriman, nggak ada. Iya, nggak ada separuh beriman, Nggak ada. masuk kategori nggak beriman gitu loh. Ada hal-hal itu masuk sesuatu yang harus diimani, Iya. maka keraguan-raguan terhadap hal tersebut sama dengan tidak beriman. Iya. Gitu. Nah, Seperti itu. Nabi juga begitu, di mana-mana ada yang mengatakan kadzab, ente bohong, penyihir, ini cuman tukang syair, ini cuman apa lagi ya, syair, kadzab, sahir, apalagi julukannya Nabi itu, Majnun, orang Majnun, gila, Iya, orang gila. lengkap udah. Ya, Iya, ya udah Pak. biasa aja. Ya kita ikutin saja. Kita bersabar. Kalau memang daerah sekitar kita itu tidak lagi kondusif, Iya. ya kita tidak harus juga fokus di situ terus. Enggak. Iya. Silahkan dakwah keluar, nggak ada masalah. Hmm. Karena kebetulan dakwahnya Nabi itu kan di kota yang menjadi tempat persinggahan berbagai macam kabilah Arab. Tapi Nabi juga mengirimkan sahabat-sahabatnya, terutama setelah beliau tinggal di Madinah, beliau kirim sahabatnya ke Yaman, dikirim sahabatnya ke Mesir, dikirim ke negeri Syam, ke negeri Irak. Jadi dakwah itu sifatnya universal. Mulai dari yang terdekat, kalau kesulitan tidak mendapatkan respon, silahkan dialihkan ke yang lain. Nah, Iya, seperti itu, Masya Allah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Seperti itu. Memang sudah biasa yang namanya dakwah pasti dapat tantangannya, Ustaz ya. Seperti itu ya. Nah. Masya Allah. Jadi ya memang harus sabar. Baiklah, berikutnya, Alhamdulillah, barakallahu fiikum, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Rahmat Hendrawan. Rahmat Hendrawan di Nusa Tenggara Barat, Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon istri saya, orang tuanya sudah bercerai ketika dia masih kecil. Dia diasuh oleh nenek dan ibunya. Dia jadi tulang punggung keluarganya saat ini. Bapaknya sudah menikah dengan wanita lain dan keberadaannya kurang diketahui, namun masih di satu daerah yang sama. Saat ini calon istri saya berusia 22 tahun. Dan juga dia memiliki adik kandung laki-laki berumur kurang lebih 21 tahun. Siapa yang akan menjadi wali nikahnya ya Ustadz? Apakah saya harus mencari bapaknya? Apakah boleh tanpa sepengetahuan bapaknya yang menjadi wali nikah itu adalah adik kandungnya? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Oh, terrific. Jadi pertama bapaknya tadi nggak diketahui gitu Nggak ya? nggak diketahui gitu. Nggak diketahui orangnya. Keberadaannya. Tahu atau orangnya. Keberadaannya. Keberadaannya, nggak iya, tahu. iya. Keberadaannya. Tapi orangnya masih tahu. Orangnya masih Siapanya tahu. Fulan bin Fulan ketahuan gitu ya. Tahuan, iya. Taib. Bisa diusahakan dulu, misalnya Iya. Ditanya-tanyakan untuk apa orang ini sudah lama sekali gitu berpisah ya. Iya. Dari mulai kecil berpisah. Oh, dari mulai kecil. Cerainya itu. Jadi tidak tahu juga apakah masih hidup ataukah sudah nggak ada. Iya, Mungkin di sini juga tidak disebutkan meninggal atau nggak tidak meninggal. disebutkan, Cuman ya. beliau bilang, Rahmat Hendrawan bilang bahwa walaupun masih satu kota tapi tidak jelas ada di mana, nggak ketahuan ada di mana gitu keberadaannya. Oh. Iya. Satu kota padahal ya. Satu kota, Mataram luas, Tat. Mataram luas. Oh, Mataram mungkin. ya. Mataram luas sekali. NTB. Iya. Ala kulli hal, fattaqullaha mastata'tum ya. Iya, Kita kan diperintahkan untuk bertakwa bertakwa sesuai. kepada Allah sekadar
sesuai kemampuan kita. Iya. Kalau memang mungkin sudah pernah dicari, ditanyakan, entah dengan berusaha untuk bagaimana ya, saya kurang tahu juga mekanismenya bagaimana untuk menanyakan orang itu di mana tinggalnya. Iya, terlebih Apakah ada daerah. mekanisme tertentu di Iya. situ untuk orang hilang, bukan orang hilang ya, artinya orang ini nggak diketahui bagaimana cara mendapatkan orang ini. Iya. Ala kulli hal, kalau memang tidak bisa ya bisa dialihkan kepada putranya alias saudaranya si akhwat ini, atau barangkali pamannya ada, saudara Bisa bapaknya yang ditelusuri masih dulu ya. hidup, yang muslim ya. Kalau ada pamannya juga bisa menjadi wali, kalau nggak ada ya anak dan bapaknya boleh menjadi wali, Masya menggantikan bapaknya. Nah, Ya, alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga Mas Rahmat ini bisa paham, bisa langsung dicari telusuri dari paman-paman dari kakak adik dari bapaknya. Berikutnya pertanyaan dari Noval Saridin Kilo di Gorontalo. Jauh juga ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Pertanyaan saya sederhana, tapi sering mengganggu pemikiran saya. Saya seorang pedagang parfum, Ustadz, pedagang parfum. Jika saya menjual parfum kepada seorang wanita, wanita tersebut memakai parfum itu di luar rumah sehingga tercium laki-laki yang bukan mahram. Apakah penjualan itu jadi haram, Ustadz? Saya jadi takut berdosa ini. Bagaimana? Barakallahu fikum atas nasihatnya. ya, barakallahu fiik. Memang kalau kita lihat dari hukum asalnya ya, hukum asalnya menjual parfum itu boleh-boleh saja. Ya. Karena parfum adalah sesuatu yang memiliki manfaat yang mubah, bukan manfaat yang haram. Manfaatnya untuk ya mengharumkan pemakainya itu sendiri. Harum, memiliki bau badan yang harum itu sendiri bukan sesuatu yang haram. Hukum asalnya ya, saya katakan hukum asalnya. Ya. Bukanlah sesuatu yang haram. Karena dia bisa saja dipakai di rumah, ya. Atau di sekitar mahramnya dia, atau di kalangan ibu-ibu saja. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat kepada hukum asal, maka mubah. Nah, tapi kalau seseorang itu memiliki dugaan kuat bahwa produk barang yang dia jual ini, dalam hal ini adalah parfum, itu akan disalahgunakan oleh si calon pembeli. Misalnya, bagaimana dia bisa memiliki dugaan seperti itu? Dia lihat dari penampilan yang membeli ini, bukan wanita yang baik-baik. Tidak berhijab. Dari cara berpakaiannya, tidak berhijab, tabarruj, ya, buka aurat yang ya. Waduh, jadi betah di warung kalau gitu. Aduh, kawat. Arahnya itu bukan dipakai untuk di rumah, tapi dipakai justru untuk maksiat. Ketika ada asumsi atau dugaan kuat ke arah sana, maka jangan dijual ke dia. Begitu, Ustaz ya. Ini mengapa kita katakan seperti itu? Karena dugaan kuat itu dalam banyak hal dalam syariat itu sudah dijadikan sebagai alasan untuk menentukan sikap. Jadi banyak hukum-hukum syariat itu yang dibangun atas dasar dugaan kuat. Walaupun itu tidak pasti, tapi ada dugaan kuat itu sudah dianggap seperti sesuatu yang jadi parameter seperti ya untuk pasti. menentukan hukum. Iya. Betul. Jadi pijakan untuk Jadi menentukan makanya hukum. di kalangan ahli-ahli fikih ada kaidah apa itu istilahnya, tunazzal manzilatal yaqin, ghalabatud dzan tunazzal manzilatal yaqin. Ya, dugaan kuat itu disikapi, didudukkan atau diposisikan seperti sesuatu yang diyakini. Dugaan seperti kalau kita menjual, ini jelas mau disalahgunakan. Yakin dia sendiri bilang begitu misalnya. Iya. Kan nggak boleh kita kasih barang betul, itu. Nah, betul. Gitu. Demikian pula ketika kita punya dugaan kuat ke sana. Tapi kalau nggak ada dugaan kuat ke sana, sampai 50%. Ya, dugaan kuat itu kan berarti lebih dari 50% itu namanya dugaan kuat. Mendekati 100. Tapi kalau 50% saja, ada kemungkinan ada. Maksimal 50% kemungkinannya. Maka Anda masih boleh menjual barang ini. Oh, begitu Ustaz ya. Ini menarik sekali Ustaz, karena memang hampir semua komoditi itu bisa ada dua mata pisau. Penyalahgunaan. Iya, Betul. dua mata pisau.
Seperti Makanya. bisa dipakai untuk ini, dipakai untuk itu, ya seperti itu. Iya. Nah, Ustaz, bagaimana kalau menyiasati seperti ini? Misalnya di produk itu tertulis label digunakan hanya untuk ini. Ah, sebaiknya tidak digunakan untuk ini. Dengan tulisan seperti itu, ya semacam kita memberi peringatan atau dakwah kecil gitu, singkat gitu. Apakah itu masih bisa ditolerir dalam menjual barang produk itu kepada seperti Ya. itu, Ustaz? Itu lebih baik, Iya. lebih baik. Tapi sekali lagi, hukumnya itu kan dibangun atas dasar ada tidaknya dugaan kuat itu sendiri. Iya sih. Walaupun sebagian ulama mengatakan sekedar dugaan kuat belum cukup, tapi saya lebih condong kepada pendapat lain yang mengatakan dugaan kuat itu sudah cukup untuk menjadi alasan kita menentukan sikap tidak menjual produk ini kepada orang yang berpotensi kuat akan menyalahgunakannya. Iya. Nah, apakah itu menjadi gugur dengan adanya tulisan? Ya. Jawabannya tidak. Ah, iya ya. Jawabannya tidak. Iya. Selagi dugaan kuat masih ada, karena ada juga orang yang coba sekarang rokok. Ya. Semua rokok ada kan peringatan. Iya sih. Orang beli juga rokok. Pakai gambar lagi, bolong ininya. Iya. Sudah jelas gambarnya mengerikan gitu. Iya, paru-paru. Peringatan Hitam. pemerintah merokok dapat menyebabkan Bandul. kanker, impotensi dan lain-lain. Iya. Orang beli juga rokok. Iya. Apakah terus jualan rokok jadi halal? Oh, Enggak tinggal. juga. Iya. Gitu loh. Padahal rokok itu jelas-jelas mengandung madarat. Iya. Nah, ini sesuatu yang ketika dibeli oleh orang yang berpotensi menyalahgunakan, berarti kan dia jadi madarat. Iya. Ketika itu dia menjadi madarat. Nah, kalau kita masih mengetahui adanya potensi tadi dari gelagat-gelagat yang membeli tadi, atau mungkin dia terus terang, saya mau beli, saya mau pakai ke acara kontes. Aduh, kok kontes dipakai ini? Maaf Bu, nggak ada Bu. Saya nggak bisa jual. Terus terang aja. Iya. Masya Allah. Rezeki di tangan Allah tidak akan tertukar ya Ustaz, yang Masya Allah. Pasti nggak Menjadi tertukar. pedagang yang bertauhid, Masya Allah. Pemirsa Fatwa TV, itulah nasihat dari Ustadz Dr. Sofyan Baswedan, bahwa rezeki tidak ada yang tertukar ya Ustaz ya. Masya Allah. Betul. Yakin ya, Masya Allah. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan berikut ini Ustaz, dari Umu Fulan, Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Ini saya mau bertanya tentang hadis amalan puasa 3 hari setiap bulan, hadis Tirmizi nomor 763. Di sana berbunyi, Mudzah bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulannya? Aisyah menjawab, iya. Akan tetapi Ana mencari di hadis dan juga di website cari hadis Tirmizi 763 ini bunyinya kok berbeda. Yang benar yang mana ya Ustadz? Jazakumullah khairan atas nasihatnya. Baik, barakallahu fiik. Pertama, ini yang ditanyakan, yang saya tangkap ya dari pertanyaan ya, kenapa kok nomor hadisnya nggak sesuai dengan hadis yang saya temukan? Iya gitu, kayaknya begitu nih. Dia nyari ke website. Kalau pertanyaannya seperti itu, ini banyak kemungkinan. Pertama kan penomoran hadis itu tidak bersifat baku. Artinya apa? Masing-masing penerbit yang menerbitkan Sunan At-Tirmidzi itu mungkin memiliki penomoran yang tidak sama dengan penerbit lain. Nah, kita nggak tahu nih yang dirujuk oleh orang yang mencantumkan hadis tersebut, kemudian mencantumkan nomor, itu cetakan mana, Sunan At-Tirmidzi-nya terbitan mana, kita kan nggak tahu nih. Iya, Ustaz. Mungkin ada 5, ada 6 versi, sehingga masing-masing ada penomoran yang tidak sama. Untuk mengetahui sebetulnya bunyi hadisnya bagaimana, ya paling tidak kita perlu penelusuran dulu. Caranya bagaimana? Itu kan bicara tentang saum ya. Tentang saum. Berarti dugaan kuat kita ada di Kitabus Saum.
Kitabus Shaum. Kan Sunan At-Tirmidzi itu dibagi dalam kitab ini, kitab Ya, ini, bab kitab ya. ini, kitab Bab ini. atau kitab, Ustaz? Bab. Kitab. Bab. Oh, Kitab. kitab. Nanti dalam kitab itu ada bab ya. gitu. Begitu. Nah, biasanya nanti dibaca dulu. Buka aja kitab Sunan At-Tirmidzi, Kitabus Shiyam. Kitabus Nanti Shiyam. dibaca judul babnya satu persatu. Dari daftar isi bisa. Oh, begitu Dari ya. daftar isi, dari indeks di belakang, Indeks di belakang. bisa dibaca satu persatu. Kira-kira kalau ada judul yang kaitannya dengan puasa 3 hari setiap bulan, coba cari di situ. Iya. Gitu. 7, Atau 6. kalau nggak ketemu ya sudah dibaca aja Kitabus Shiyam dari awal sampai akhir. Iya. Satu kitab dari sekian puluh kitab. Itu biasanya ada puluhan kitab. Ada kitab Toharo, kitab sholat, kitab ini, kitab itu, macam-macam gitu ya. Mungkin belasan atau puluhan ya. Dibaca aja Kitabus Shiyam atau Shiyam yang sifatnya Shiyam sunnah. Iya. Kita bisa baca satu persatu. Insya Allah tidak terlalu panjang juga. Mungkin beberapa puluh halaman. Iya. Atau beberapa ratus hadis gitu ya. Kan betul. Insya Allah ketemu. Kalau memang itu ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi, iya, masya Allah, barakallahu fiik. Tapi begini, Ustaz, boleh saya sedikit minta tipsnya, Ustaz. Antum pasti sudah sangat berpengalaman dengan kitab-kitab dan mengenai matan-matan hadis ini. Di sini saya juga ada aplikasi, Ustaz, entah apa keluar dari mana gitu, bab dengan At-Tirmidzi, daftar bab berdasarkan kitab. Lantas saya mencari bab dari 470 sekian berakhir di 500 sekian, tidak sampai 700, sementara Mbak ini menyebutkan fulana ini Ummu Fulan ini menyampai 763. Patokan penomoran hadisnya ya maksudnya. Itu ya, Ustaz, ya. Yang itu dia makanya mohon di-share ke kami. Makanya penomoran hadisnya itu sendiri banyak mungkin salah ketik, mungkin. Oh gitu. Salah ketik sangat mungkin. Oh gitu. Apalagi kalau cuma disebutkan nomor ya. Kalau yang lebih akurat itu penyebutannya juga menyebutkan judul kitabnya kitab apa, judul babnya bab apa, baru nomor. Iya gitu ya. Jadi itu akan lebih mudah untuk dicari. Berarti nomor matan hadis itu tidak bisa menjadi patokan. Jadi ini pasti ini gitu, nggak bisa begitu ya, Ustaz ya? Belum tentu, tergantung beda versi. Kalau memang penomorannya sendiri betul ya, saya juga khawatir kadang-kadang nomor tuh kebalik, angkanya udah jauh kan Mas Ponggi? Iya. Tadi 700 berapa? 763. Kalau kebalik 376 aja, nah, kan udah jauh. Atau 736. Iya. Kan udah jauh itu. Begitu, jadi Ustaz, ya. Harusnya memang penomoran itu lebih baik kalau disertakan dengan judul kitab dan judul bab. Coba dibalik coba. Nah, 736. ini ketemu, Ustaz Ana, ketemu di kitab kelima bab 525. Tuh, saya dapatnya 525, Ustaz. Nomor 525. Bab 525. Kitab kelima hadis At-Tirmidzi mengenai puasa 3 hari, Ustaz. Seperti itu. Dan nomor terakhir di dalam situ adalah di dalamnya kontennya terdiri 4 matan. 691, 692, 693, 694. Puasa 3 hari. At-Tirmidzi. Nggak sampai 700. Nggak nyampe. Jadi beda-beda ya, Ustaz ya? Beda-beda. Beda-beda, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz, seperti itu ya. Baiklah, kita boleh skip ke pertanyaan berikutnya, Ustaz? Boleh, silakan. Baik, ini pertanyaan berikut. Dari hamba Allah di Yogyakarta, Bantul. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, saya minta pencerahan dan solusi ini. Saya masih ada kontrak bekerja menjadi guru di Jogja 6 bulan lagi. Saya mencintai pekerjaan saya. Saya merasa bisa meningkatkan kualitas keimanan di tempat kerja saya ini, meskipun gajinya kecil. Lantas, orang tua saya meminta saya untuk resign dari pekerjaan mengajar tersebut, karena mereka berpandangan kerja di situ tidak ada harapan untuk masa depan saya, dalam kurung secara materialistik atau finansial. Ceritanya begini, Ustadz, mereka sudah bekerja keras untuk memenangkan bupati yang terpilih di daerah asal saya. Dan ortu saya dapat 3 jatah orang yang mau ditempatkan di Pemda. Nah, mereka kan kecewa sekali jika saya menolak orang tua saya gitu. Jadi, anak ini mau ditaruh di Pemda gitu karena punya jatah. Bagaimana Ustadz sikap saya
Barakallahu fikum atas nasihatnya. Iya, eh, ini memang terpulang kepada banyak faktor ya Mas Pongki ya. Iya, Ustaz. Kita nggak bisa melihat dari sisi kekecewaan orang tua semata-mata, Iya. tapi juga melihat dari segi keamanan bagi yang bersangkutan. Aman. Karena kerja di instansi pemerintahan, apalagi kalau pemerintahan itu APBD-nya gede gitu ya, Iya, Ustaz. rentan dengan tindak-tindak KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, maka ini akan menjadi fitnah baru bagi si anak. Apakah dia cukup kuat untuk berada di lingkungan seperti itu? Karena ada kalanya orang itu baik, Mas Pongki, Iya, Ustaz. cuman dia ini tidak punya mental yang demikian kuat untuk bertahan tetap menjadi orang baik di lingkungan yang rusak. Iya. Saya kan nggak tahu, nggak ada deskripsi tentang bagaimana lingkungan Pemda tersebut Iya. dan bagaimana peran dia nanti ketika diangkat menjadi pegawai. Diangkat menjadi pegawai itu kan bisa jadi dia masih punya atasan-atasan lagi. Dia punya tim Ustaz. kerja. Iya, tentunya. Dia punya tim. Dia nggak bisa kerja sendiri di situ. Oke, dia mau baik sendiri, tapi yang lain-lain tidak mau diajak baik. Iya, Ustaz. Ya, ini akan menjadi kendala tersendiri kan bagi yang bersangkutan. Tentunya. Kalau dia ikut mereka, dia akan rusak, dia bisa terjerat dengan pelanggaran-pelanggaran hukum, penggunaan dana yang ini bukan karena kita takut KPK aja, bukan ya. Tapi kan hukumannya berat juga di akhirat. Iya, Ustaz. Ya, hukumannya berat. Pengkhianatan. Itu tidak boleh kita abaikan. Mungkin nggak ketangkep KPK, tapi bukan berarti dia akan lepas dari sanksi di akhirat. Nah, pada dasarnya adalah ketika seseorang dalam zona yang aman bagi akhiratnya dia, hendaknya dia pertahankan ini. Apalagi tadi disebutkan dia bisa menjalankan agama dengan baik, dia bisa beribadah, bisa istiqomah. Mau cari apa lagi gitu loh. Iya, benar. Gitu loh. Kecuali kalau dia ini orang yang punya kepribadian demikian kuat dan dia optimis ya. Iya. Optimis dia bisa mengadakan perbaikan di tempat barunya nanti, entah karena dia akan digadang-gadang menjadi orang tertinggi di bagian itu. Minimal di bagian itu. Iya. Dan dia independen. Dia tidak harus didikte oleh yang lain. Nah, beda tuh. Mungkin dia diangkat. Mungkin dia diangkat Ustaz. oleh bupati. Tapi dia tidak menjadi sifatnya bukan bawahan yang harus ikut kata bupati gitu loh. Iya, Ustaz. Maaf. Dan dia diberi kewenangan gitu luas, ya? Konsultan lepas gitu ya? Konsultan atau intinya dia ini diberi wewenang penuh untuk mengurus perusahaan itu. Iya. Dan dia sekali lagi dia punya kapabilitas, ini juga penting juga. Tidak cukup kredibilitas, kepercayaan, kejujuran, tapi juga harus ada skill, kapabilitas. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila suatu urusan sudah dicerahkan kepada yang tidak ahli, maka tunggulah saat datang hari kiamat, kehancuran. Nggak boleh seseorang itu menerima jabatan padahal dia tahu dia tidak ahli, nggak mampu dia mengelola itu. Nggak boleh. Capable, ya. Nah, Masya Allah. Barakallahu. Jadi nasihat Ustadz adalah bertahan sebagai guru saja ya Ustadz ya? Iya, bertahan sebagai guru, bertahan sebagai dengan profesi yang halalan thayyiban ini, apalagi guru itu mulia loh. Jangan pandang guru dengan sebelah mata. Antum bisa duduk di sini, antum di sini. Semuanya karena guru. Betul. Presiden juga semuanya karena guru. Iya, presiden pun karena guru. Iya, Masya Allah, barakallahu. Cuma Nabi aja nggak pakai guru, gurunya Allah. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Nah, Bapak tadi ya
Semoga bisa yang bertanya tadi, hamba Allah di Yogyakarta tadi bisa paham apa yang telah disampaikan, nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Sufyan Baswedan. Berikutnya Ustadz, ada penelepon ini, alhamdulillah. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sudah menunggu. Dari Bapak siapa di mana? Dari Amir di Bandung, Mas. Bapak Amir di Bandung. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Dr. Sufyan Baswedan? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Akhi Amir. Ya, saya mau bertanya. Ana itu bekerja sebagai pemandu wisata di Bandung, semacam tour leader gitu, Ustadz. Nah, alhamdulillah setelah Ana tahu ilmunya dari Asatidz Sunnah di Bandung, Ana sudah tidak membawa tamu-tamu ke tempat-tempat kemusyrikan seperti candi dan yang sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada yang ingin Ana tanyakan. Ada yang mengganjal sebenarnya Ustadz. Di dalam rombongan yang biasa Ana bawa itu, kadang-kadang ada wanita yang safar tanpa mahram Ustadz. Seperti rombongan ibu-ibu gitu. Ana itu jadi kepikiran apakah Ana ikut berdosa itu kalau misalnya lagi membawa rombongan seperti itu Ustadz. Begitu saja Ustadz. Iya. Pertama kan, barakallahu fiik ya, Ana ucapkan apresiasi kesungguhan antum untuk memperbaiki pekerjaan antum selama ini yang awalnya masih mungkin tercampur antara objek wisata yang halal dengan yang haram. Ya, kalau sekarang ada istilah wisata halal, ada juga wisata haram. Ya, wisata ke tempat-tempat maksiat itu wisata haram, dan tempat maksiat yang paling dibenci Allah adalah tempat yang di situ ada kekufuran. Ala kulli hal, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau di antara peserta ya atau wisatawan itu ada wanita yang safar tidak ditemani oleh mahram. Allahu a'lam, saya tidak bisa mengatakan jawaban yang pasti ya, karena memang itu pertama bisa terkait langsung dengan antum, bisa juga tidak. Ya, misalnya yang terkait langsung dengan antum adalah kalau antum ikut mempromosikan, antum ikut mengajak, ya, sehingga ada orang-orang yang ikut dan tidak ada ketentuan, tidak ada edukasi sebelumnya. Harusnya kalau wanita ditemani dengan mahramnya, padahal jelas-jelas itu masuk kategori safar. Nah, di sini berarti antum ikut mengajak kepada sesuatu yang mengandung pelanggaran terhadap aturan Allah. Tapi kalau antum di sini cuman sebagai eksekutor, eksekutor saja, artinya udah ada orang lain, ya, orang lain yang mengatur kebijakan, mengatur itu, antum tidak terlibat sedikit pun, tidak ikut promosi, nggak ikut apa-apa, enggak. Cuman antum manfaatkan momentum ini untuk mengajak mereka. Misalnya kalau kebetulan mereka itu muslimin semua, maka akan lebih mudah. Antum bisa ajak mereka untuk tadabbur, merenungi tanda-tanda kebesaran Allah, kaitkan itu dengan hal yang meningkatkan keimanan mereka. Nah, ini kan bagian dari dakwah. Kalau kita melihat dari sisi ini, dan antum tetap dalam hati antum mengingkari adanya wanita-wanita yang berwisata tanpa mahram tadi. Ana harap, saya tidak pasti sekali lagi ya, tapi saya berharap antum tidak terkena dosa dalam hal ini. Selagi antum masih mengingkari adanya wanita yang safar tanpa mahram tadi, kemudian antum tidak terlibat langsung dalam mengajak, insya Allah mudah-mudahan itu tidak ada keterkaitan dosanya di situ. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz ya. Bapak Amir, nah semoga dapat dipahami ya tadi ya. Dr. Sufyan Baswedan sudah memberikan saran seperti itu ya, semoga menenangkan hatinya ya. Sebagai eksekutor tinggal menjalankan saja ya regulasi yang dari kantor itu. Baiklah Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikut. Ya, dari Muhammad Taufik Ustaz, Sumatera Utara, Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh
mengambil sanad Al-Quran dari selain yang bermanhaj salaf? Jika boleh, kriteria dan ketentuannya apa aja tuh yang harus saya perhatikan? Mohon penjelasannya dan disertai contohnya ya Ustadz ya. Jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik. Kalau sekedar mengambil sanad Al-Quran, saya tidak melihat ada sesuatu yang bermasalah di sini. Karena kan yang saya pahami ya, orang kalau mengambil sanad itu biasanya dia cukup memiliki kemampuan untuk membaca dan menghafal ayat yang dia akan tasmikkan kepada gurunya yang musnid itu, yang punya sanad itu. Dibaca dengan tajwid, dibaca dengan tartil, dengan fasih ya, dari awal terus nyambung terus. Nanti mungkin akan beberapa kali pertemuan, bisa puluhan kali majelis sampai dia hatam. Baru sampai kemudian diberi ijazah atau diberi sanad. Kalau sekedar seperti itu tidak ada masalah. Alhamdulillah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau ada mungkin ya, saya nggak tahu. Kalau mungkin sebagian guru yang ingin memberikan sanad tadi mensyaratkan syarat-syarat tertentu, ya dilihat syaratnya apa. Syaratnya sesuai aturan Allah dan Rasulnya, ataukah mengandung hal-hal yang tidak dibenarkan. Kalau mengandung yang tidak dibenarkan, ya boleh mengambil sanad dari guru itu, karena dia tidak akan berikan sanad kecuali dengan hal-hal yang terlarang tadi. Iya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah nasihatnya seperti Bapak Muhammad Taufik. Berikutnya ini Ustadz dari, insya Allah kita masih memiliki waktu sekitar 3,5 menit. Ibu Leli Prajasari, Jawa Tengah, Pekalongan Ustadz. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Sofyan. Makanan instan kue beras yang dijual di minimarket di Indonesia ada logo halal MUI, tetapi ingredientnya ada alkohol 0,5% nih Ustadz. Apakah benar makanan yang mengandung alkohol 0,5% ini sudah dikategorikan halal? Iya, ini pertanyaan memang banyak contoh kasus yang serupanya ya, seperti tape. Entah itu tape singkong atau tape ketan atau jenis buah-buahan tertentu, durian, nanas, klengkeng, termasuk juga minuman yang dulu dikenal dengan istilah nabid. Nabid itu artinya rendeman dari buah kurma atau anggur atau kismis atau dari madu ya, atau gandum. Intinya karbohidrat lah, gula-gula yang direndam dengan air, terjadi fermentasi di situ. Pasti fermentasi itu menghasilkan yang namanya gugus alkohol. Ya, alkoholnya itu jenisnya etanol atau etil alkohol. Itu yang dihasilkan dari proses fermentasi karbohidrat. Ya, nah, singkong ya. Termasuk ya singkong, tape singkong, macam-macam lah. Ya. Atau nabid tadi, nabid. Nabid itu selagi dia tidak menimbulkan efek memabukkan, dia halal. Halal ya. Seperti antum makan durian, kalau kematangan itu kan baunya menyengat. Ya. Itu alkoholnya. Yang membuat dia menyengat itu bau alkoholnya. Iya. Betul. Iya. Bahkan mungkin madu alam ya, madu yang alami aja. Itu kalau dibiarkan, dia juga akan menimbulkan gas-gas seperti itu. Iya. Ya. Artinya ada proses yang sifatnya alami menghasilkan alkohol. Dan kadar alkohol yang dihasilkan itu tadi tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Maka dia halal. Karena yang menjadikan sesuatu itu haram adalah efek memabukkannya dia. Misalnya memabukkan, supaya lebih jelas begini. Ada 1 gelas air tape ya. Kalau itu diminum, 1 gelas air tape itu diminum, mabuk. Orang ini mabuk. Ya. Maka 1 sendok teh pun haram. Karena dia sudah berubah hakikatnya menjadi khamr. Mau asalnya air tape, mau air ketan, mau buah-buahan, mau apapun, ya. Kalau dia sudah
memiliki sifat memabukkan, maka dia nama syar'inya khamrun khamr. Khomrun hamar. Ya. Oh, khomrun hamar ada istilah yang disebutkan kepada bahan-bahan yang ya sudah Apa hakikatnya kata berubah Nabi? menjadi Kullu muskirin khamrun wa ya. kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Atau setiap khamr itu haram. Masya Allah. Gitu. Jadi selagi dia belum memabukkan, maka dia tidak dikatakan sebagai khamr. Ya. Ya, walaupun mungkin nanti 2 hari lagi dia memabukkan. Nah, 2 hari lagi dia baru haram. Hari ini halal. Iya. Gitu. Iya. Makanya Nabi SAW membolehkan sahabatnya untuk membuat nabid, air rendeman tadi. Nah, entah dari kurma, dari anggur, dari kismis, dari macam-macam tadi, dari madu. Ya. Fantabidhu fil aniyati kulliha ghaira alla tashrabu muskira. Hadis riwayat Muslim, hadisnya Buraidah bin Hasib. Ya. Ya. Kalian silahkan membuat rendeman tadi dalam bejana dari apapun. Ya. Asalkan jangan meminum yang memabukkan. Artinya ketika dia sudah berubah dan mirip sekali aromanya atau rasanya dengan khamr, Ya. jangan diminum. Berarti dia sudah menjadi khamr. Ya. Gitu. Ya. Nah, cuman mungkin yang belum pernah minum khamr, nggak tahu dia Iya, khamr Masya itu Allah. kayak apa baunya gitu ya. Iya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Nah, pokoknya sesuatu yang sudah efeknya ya mendekati ke situ, jangan coba-coba sentuh. Baiklah Ustaz, Iya, betul. barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, dan jawaban tadi Ustaz mentuntaskan pertemuan kita di sore hari ini bersama Nah. pemirsa dan pendengar radio. Barakallahu fikum Baik. Ustaz. Semoga Allah pekan barik depan fikum. antum masih berkenan meluangkan waktu untuk Insyaallah. kami di sini di Ustaz ya. Insyaallah. Alhamdulillah, Insyaallah. amin. Boleh saya tutup acaranya Ustaz? Tafadhal. Alhamdulillah. Silakan, Akhi. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah tuntas sore hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan di acara yang sama, di pembahasan yang berbeda tentunya dari pertanyaan antum. Baiklah, kita tutup acara ini dengan kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang 11 tahun? Ini Mau nanya. Qala qad khashitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan